sebelumnya kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu dan anugerahmu dalam hidup kami Tuhan. Sampai detik hari ini kami ada, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji menyembahmu, mari Engkau yang akan memberkati setiap kami. Percaya apa yang kami lakukan, itu menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Sama-sama naikkan Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku. Amin. Tak kau pandang bentuk dan
persoalan hidup kami Bapa. Engkau yang tahu segala tetesan air mata kami. Kami percaya Tuhan, setiap tetesan air mata kami Engkau tampung di firman. Terima kasih buat penyertaan-Mu senantiasa terjadi atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan hari ini kami boleh katakan kepada Engkau bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bahwa hidup kita perlu firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Karena firman Tuhan itu yang membuat saudara kuat, yang membuat saudara tetap bertahan menghadapi masalah badai yang ada. Firman Tuhan itulah yang menguatkan saudara, karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan bersama belajar kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, firman-Mu yang memberikan teladan bagi kami untuk kami hidup benar, hidup menjadi terang Kristus di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati kami hamba-Mu yang menyampaikan yang tidak ada apa-apanya, dan juga yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita tidak terasa lagi kita sudah berada di awal bulan Desember. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita di minggu pertama ini, saya percaya, saya lihat saudara wajah-wajah yang bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Yes, karena di bulan Desember ini banyak orang yang bersuka cita. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di awal Desember, bahwa bulan-bulan sukacita bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Kristus, bulan bahagia, bulan bersenang-senang, ketemu keluarga, ketemu sanak saudara. Bahkan kita berusaha untuk membersihkan rumah, bahkan kita berusaha untuk mengganti horden, bahkan mungkin mengecat rumah yang ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya sukacita orang yang percaya kepada Kristus bukan hanya di bulan Desember saja. Yang percaya kata amin. Bahwa sukacita orang Kristen, sukacita orang yang percaya, sukacita orang yang mengenal Kristus adalah sukacita setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi sekalipun bukan bulan Desember, seharusnya sukacita saudara dan saya selalu mengalir. Yang percaya kata amin. Yes, saudaraku ini kasih Tuhan. Kita boleh menghiasi rumah, menghiasi gereja, menghiasi taman dengan mungkin dalam rumah dengan pohon Natal, mungkin dengan hiasan-hiasan aksesoris Natal yang ada, bahkan ada lampu yang kerlap-kerlip yang menyala, hidup menyala, mati menyala mati, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lampu Natal boleh menyala hidup atau mati hidup, tetapi iman saudara dan saya tidak boleh mati hidup, tetapi harus tetap menyala, tetap hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, bahwa biarlah terang Kristus itu selalu menerangi kehidupan saudara. Nah, kalau terang Kristus menerangi dalam kehidupan saudara, yang sesungguhnya adalah terang Kristus itu sendiri dalam kehidupan saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaannya, memang Yesus sudah terang dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah hidup saudara dan saya kita menjadi terang di dalam sekitar kita, dimanapun kita berada. Khususnya terlebih dahulu kita menerangi dimanapun kita berada. Kalau kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan di dalam mama papa, bahkan mungkin kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai anak. Apakah kita menjadi terang Kristus di dalam keluarga kita? Atau mungkin kita berjemaat di salah satu gereja, apakah kita menjadi terang Kristus di dalam satu gereja itu? Di dalam persekutuan orang-orang percaya, di dalam persekutuan kepada orang-orang yang notabene dia mengenal Kristus, apakah kita betul-betul menjadi terang dalam kehidupan mereka atau kita menjadi batu sandungan? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengaku Kristen tetapi dia tidak menjadi terang Kristus di tempat persekutuan yang ada. Ada banyak orang anak Tuhan yang kesandung atau yang kecewa dengan sesama orang yang seiman. Yang menjadi pertanyaannya, di mana terang Kristus dalam kehidupan kita? Sehingga
ada orang yang tersandung dengan kehidupan kita. Ada yang tersandung dengan kehidupan orang yang percaya. Sesama seiman. Bagaimana mungkin kita akan menjadi terang di luar sana bagi orang yang belum percaya kepada Kristus jika hidup saudara dan saya kita belum menjadi terang di dalam persekutuan di mana kita berada. Kita menjadi batu sandungan. Perkataan kita mengecewakan. Perbuatan tingkah laku kita mengecewakan. Tidak menjadi berkat. Tidak pernah memotivasi. Perkataan kita kasar. Perkataan kita menyakiti. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara dan saya kita mengenal Yesus, kalau kita mengaku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya hidup kita tidak pernah menyakiti, hidup kita tidak pernah membuat orang kecewa, perkataan kita tidak membuat orang terluka. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah di momen masuk di bulan perayaan Natal ini kita betul-betul merubah sikap kehidupan kita, merubah sikap hati kita. Kita menjadi terang Kristus, bukan hanya lilin yang melambangkan terang Kristus itu menyala di bulan Desember. Tetapi biarlah lilin yang kecil itu menyala dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari, setiap saat. Sehingga kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita menjadi teladan, kita menjadi contoh. Kita sebagai papa, kita menjadi terang buat anak-anak. Bagaimana kita menjadi terang buat anak-anak kalau perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita tidak menjadi berkat buat anak-anak kita. Saudara, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Yesus bukan hanya terang dalam hidup saudara, tetapi Yesus juga jalan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya hidup kita tidak kesasar, supaya hidup kita tidak terjerumus. Kita mendapatkan satu jalan yang benar, satu jalan yang baik. Kata Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang di situ, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Secara otomatis kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia adalah jalan bagi saudara yang percaya, kata amin. Sekalipun saudara menghadapi masalah, tantangan, rintangan yang ada saat hari ini, saya percaya bahwa ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dialah jalan untuk membuka setiap pergumulan saudara, permasalahan saudara, kesesakan saudara. Tuhan akan buka jalan itu karena Yesus sendirilah jalan itu. Maka dari itu jangan pernah takut kalau kita mengalami kesesakan, kita mengalami masalah, kita mengalami tantangan, rintangan, mengalami ujian datang dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut kalau kita mengalami sesuatu hal badai, angin topan melanda dalam kehidupan kita. Yang penting kita tahu persis bahwa Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau Yesus sudah ada dalam kehidupan kita, berarti Yesus itu adalah jalan bagi saudara untuk saudara keluar dari masalah saudara, untuk saudara keluar dari kesesakan saudara. Dan bukan hanya jalan itu saja, saudara bisa mendapatkan jalan untuk keberhasilan, jalan saudara untuk dipromosikan oleh Tuhan, jalan saudara untuk mengalami menjadi kepala dan bukan ekor, jalan untuk saudara diurapi, jalan saudara untuk mengalami satu mujizat. Saudara, dan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau saudara mau hidup rumah tangga saudara, saudara harus mengenal Yesus sungguh-sungguh. Kalau saudara mau hidup usaha pekerjaanmu, saudara harus menjadikan Yesus Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, biarlah kita menjadikan Yesus dalam kehidupan kita menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kalau Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja, maka kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Jangan pernah bermimpi, jangan pernah berpikiran bahwa aku akan menjadi berkat di luar sana, kalau saat hari itu juga saudara tidak menjadi berkat dalam rumah tanggamu.
dalam keluargamu. Orang lain tidak akan melihat terang Kristus dalam kehidupan saudara kalau orang lain melihat saudara tidak jadi berkat atas keluarga rumah tanggamu. Bagaimana kita bisa menasehati keluarga yang lain kalau keluarga kita tidak baik-baik aja? Bagaimana kita akan menasehati anak, nak kamu jangan merokok, tetapi diri kita sendiri sebagai orang tua kita perokok. Nak kamu jangan minum mabuk pesta pora, mabuk minuman-minuman keras. Sedangkan kita sendiri masih minum minuman keras. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah terang Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya di bulan Desember aja. Tetapi biarlah terang Kristus itu senantiasa nampak sekalipun bukan bulan Desember. Januari, Februari dan selanjutnya. Terang Kristus harus selalu nampak dalam kehidupan saudara. Dan biarlah hidup kita menjadi teladan, menjadi terang. Di momen Natal ini, saudara, kita harus menjadi terang. Jangan hidup mati, hidup mati, hidup mati. Seperti lampu Natal saudara. Biarlah hidup kita senantiasa terang terus. Saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Di mana kita dalam kegelapan, terang dan gelap tidak bisa disatukan. Maka dari itu saudara mau pilih terang atau mau pilih gelap. Kalau saudara pilih terang, biarlah saudara menaruh Yesus dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara dan saya. Karena Yesus itu adalah terang dunia. Dia adalah jalan, Ia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Kalau saudara mau hidup mendapatkan satu jalan dalam permasalahan saudara, kenali Yesus. Kalau saudara mau berada dalam kebenaran supaya hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, kenali Yesus. Kalau saudara mau hidup keluargamu, mau hidup usahamu, mau hidup pekerjaanmu, mau hidup pelayananmu, kenali Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Ini renungan firman Tuhan, saya tidak panjang lebar. Saya berpesan biarlah di Natal tahun 2024 ini, kita menjadi terang. Khususnya terlebih di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Di dalam persekutuan kita terlebih dahulu. Baru kita keluar menjadi terang kepada orang-orang yang masih berada dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami, mampukan kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Khususnya dalam keluarga rumah tangga kami. Dalam perkataan kami buat keluarga kami, dalam iman kami buat keluarga kami. Sehingga ketika kami menjadi terang buat keluarga kami, maka kami akan mampu untuk menjadi terang di luar sana bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Berkati setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Berkati bangsa dan negara, berkati pemerintahan, berkati semua para Tuhan Yesus pemilu yang ada, berkati semuanya yang ada Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Hasil pilkada yang ada Tuhan Yesus memberkati. Siapapun yang terpilih, Tuhan Engkau bawa dia untuk menjadi orang yang takut akan Engkau. Bahkan menjadi pemerintahan yang senantiasa berhikmat, bahkan senantiasa keputusan yang diambil keputusan dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih semua para Tuhan Yesus, pilihan-pilihan yang ada Tuhan, bupati, wali kota, gubernur, seluruh Indonesia yang terpilih, biarlah mereka boleh mengerjakan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Mengayomi masyarakat, bahkan Tuhan Yesus membuat daerah-daerah yang tertentu Tuhan mengalami damai sejahtera yang ada. Semuanya daerah yang ada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, terus terjadi buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada. Berkati semua pemerintahan yang ada. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Indonesia mengalami keberkatan Tuhan. Terima kasih. Biarlah
berkat kasih anugerah, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan, bersama katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.